Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang kembali di channel saya, channel di Randy, dan saya Pak Randy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika, ya. Khususnya untuk kelas 12, mata pelajaran matematika peminatan. Namun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Berdoa tanpa bersuara, mulai. Berdoa selesai. Oke, tadi tergeser ya. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu materi limit fungsi trigonometri, ya. Limit fungsi trigonometri. Mungkin sudah pada pernah baca ya, apa itu limit fungsi trigonometri, apa itu limit atau fungsi, dan trigonometri itu seperti apa. Biasanya kebanyakan para siswa ini kalau ketemu trigonometri ini kayak ketemu setan ya. Aduh, takut Pak, susah ya. Jadi belum bertemu dengan soalnya saja, belum belajar saja, mereka beranggapan bahwa trigonometri itu susah. Karena kebetulan yang dipelajari dulu yang susah-susah ya. Padahal kita mulai aja step by step ya. Memang trigonometri itu salah satu mata pelajaran di matematika ya, materinya yang lumayan susah. Oke, limit fungsi trigonometri ya. Mari kita bahas melalui mind map yang sudah saya buat. Limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri pengertiannya adalah, kita sudah ketahui bahwa limit itu sebuah pendekatan ya. Pengertian limit fungsi trigonometri sendiri adalah nilai pendekatan suatu sudut pada fungsi trigonometri ya. Karena limit itu pendekatan dan fungsi trigonometri adalah yang kebanyakan kita cari itu nilai sudutnya. Ya, sudut 90 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 0 derajat, itu salah satu sudut istimewa yang biasanya kalian hafal ya. Kemudian, untuk apa Pak kita belajar limit fungsi trigonometri ya? Penerapannya banyak sebenarnya di ilmu pengetahuan alam ya, atau di ilmu eksak. Penerapan limit trigonometri itu sangat besar manfaatnya dalam salah satunya ilmu astronomi. Misalkan saja mengukur benda-benda langit yang tidak mungkin diukur menggunakan alat ukur sederhana ya. Kan nggak mungkin kita pengen mengukur jauhnya bintang ya, dari bumi ke bintang jaraknya. Tidak mungkin kan kita bawa-bawa penggaris ya. Ada nggak sih penggarisnya sejauh itu? Kemudian untuk mengukur diameter bumi ya, kita kan nggak mungkin diameter bumi diukur pakai meteran ya. Gimana caranya ya? Makanya di sini orang-orang matematik ya menggunakan sebuah ilmu yang namanya limit fungsi ya. Bagaimana caranya? Pengukuran tersebut itu menggunakan pendekatan skala-skala ya dan sudut-sudut sehingga ukurannya mendekati akurat ya. Walaupun kita belum tahu pastinya ya, nilai pastinya berapa, tapi yang penting kita mendekati ya, mendekati kebenarannya ya. Kan kalau kita belum tahu atau belum kenal seseorang kan kita dekati dulu ya. Seperti apa orang tersebut, sama juga di mata pelajaran matematik. Kita dekati dulu ya. Benar nggak nilainya segitu gitu. Kemudian di sini saya sudah gambarkan ya, ada dua rumus dasar ya limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati 0 ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah teoremanya, teorema limit utama ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian konstanta, pangkat dan akar ya. Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya.
Ya, materi berikutnya adalah kita materi berikutnya kita membahas contoh soal yang berkaitan dengan rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Contohnya nomor 1 ya. Kita buat nomor 1. Ada limit X mendekati 0 sin 30 derajat per 30 derajat. Itu nilainya adalah 1 ya. Sama dengan teori limit yang pertama. Cukup mudah ya. Kalau nilai sin-nya itu sama dengan nilai yang pembaginya, ya. Misalkan di atas 30 sin 30 derajat, pembaginya 30 derajat. Berlaku juga kebalikannya, misalkan di atasnya 30 derajat, di bawahnya penyebutnya sin 30 derajat, itu sama, nilainya 1 ya. Kemudian contoh nomor 2. Cukup mudah ya. Limit X mendekati 0. Misalkan tangen 2X per sin 2X. Nah, kalau hal yang seperti ini ya, kita pakai teorema ya, yang tangen AX per BX. Itu ada di teorema nomor 4 ya, ini teoremanya ya. Di atas itu tangen 2X, 2 itu A ya. Kemudian 2 yang di bawah itu B. Sehingga ya, nilainya adalah A per B atau 2 per 2. 2 dibagi 2 berapa? 1 ya. Oke. Cukup mudah juga. Kita lanjut nomor 3. Contoh soal nomor 3 ya. Itu misalkan ada limit X mendekati 0. Kemudian kita agak panjang soalnya, sin 4X plus tangen 4X dibagi 6X min sin 4X. Nah, kalau yang soal seperti ini sama saja dengan rumus ABCD ya. Nah, ini rumus yang ini. Ini langsung saja ya. Nilainya kan di situ. Ini A ya. Ini B. Ini C. Ini D ya. Jadi langsung saja A plus B C min D. Sehingga nilainya A-nya itu 4, B-nya itu 4 juga. Kemudian C-nya 6 dan D-nya 4. Kalau dihitung berarti 4 tambah 4 8, 6 kurangi 4 2 ya. 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Untuk lebih jelas kita lanjutkan soalnya ke soal berikutnya, karena semakin banyak latihan biasanya semakin banyak paham ya. Contoh soal yang keempat ada limit X mendekati 0. Kemudian X kuadrat per sin kuadrat 2X. Bagaimana caranya? Wah, kok nggak ada Pak dalam teoremanya ya? Ini soal lanjutan ya, nggak langsung sama dengan teoremanya ya. Supaya kita bisa memecahkan masalah yang baru ya. Kalau seperti ini bagaimana caranya ya? Kita cermati ya, X kuadrat dan sin kuadrat 2X ya. Coba kita pecah ya. Kita pecah menjadi 2 ya. Limit X mendekati 0 X per sin 2X ya, dikali limit X mendekati 0 X per sin 2X. Nah, kalau sudah sampai sini kan kalian sudah mendapat pencerahan ya. Oh, berarti di sini
di sini ada 1 sebenarnya, tapi kan nggak terlihat ya. Kalau 1 itu nggak usah ditulis dalam otomatis ya. Di sini sudah terlihat ya. Itu sama saja dengan rumus sin AX per BX ya. Atau kebalikannya. Sehingga kita langsung saja. Ini A, ini B, ini A, yang ini B. Sehingga hasilnya A per B dikali A per B. Atau 1 per 2 dikali 1 per 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4 ya. Sehingga nilainya 1 per 4. Ya, ini salah satu contoh-contoh soal yang sering kita temui menggunakan rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan ya, masukkan saja di kolom komentar ya. Masukkan saja di kolom komentar pertanyaan kalian, nanti saya akan menjawab di pertemuan berikutnya. Atau saya akan membuat sesi termin tanya jawabnya juga ya. Kita lanjutkan ke teorema yang kedua. Ya, di teorema yang kedua itu teorema limit utama ya. Ini ada 1 sampai 7 teoremanya ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Saya akan membahas beberapa saja ya. Yang pertama ya, limit X mendekati 0. Ini penjumlahan ya. Dalam kurung sin 2X per 2 plus tangen 3X per 3 ya. 3X ini per 2X per 3X ya. Berapa jumlahnya? Kita pisahkan dulu ya. Di sini limit sama dengan limit X mendekati 0 sin 2X per 2X plus limit X mendekati 0 ya, tangen 3X per 3X. Nah, sehingga kita sudah tahu ya, ini rumus A per B ya. Ini juga sama rumus A per B. A per B ditambah A per B. Sehingga 2 per 2 tambah 2 per 3 per 3 ya. Sama dengan 2 bagi 2, 1. 3 bagi 3, 1. Oke, gampang sekali ya. 1 ditambah 1 berapa? Ya 2 lah ya kan. Kemudian lanjut contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2 yaitu limit X mendekati 0 ya. Dalam kurung sin 6X per 3X dikali sin 4X per 2X ya. Kalau tadi di atas kita penjumlahan ya, penjumlahan atau pengurangan sama saja sifatnya ya. Beda operasinya saja, kemudian yang bawah adalah perkalian atau pembagian sama saja ya. Karena itu berlawanan ya, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Caranya gimana? Caranya sama, kita pisahkan lagi seperti tadi ya. Limit X mendekati 0 sin 6X per 3X dikali limit X mendekati 0 sin 4X per 2X. Ini juga sama ya. Jadi rumusnya endingnya mah A per B ini. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Sehingga A per B dikali A per B. Yang pertama itu 6 per 3 dikali 4 per 2.
Langsung saja. 6 kali 4, 24 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. 24 bagi 6 sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga mengenai konstanta ya. Limit X mendekati 0. Ini konstantanya ya, K-nya ini. Sin X per 5X. Sama dengan, langsung saja, kayak teorema yang di atas. Konstantanya kita pisah dari limitnya 10. Limit X mendekati 0. Sin X per 5X. Kalau sudah sampai sini, gampang ya, 10-nya kita tulis ulang. Kemudian ini rumus A per B lagi. Sehingga sin X-nya di situ 1 ya. Kemudian 5X itu B-nya 5. Jadi 10. Ini dikali 10 kali 1 sama 10. Kemudian dibagi 5 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Untuk teorema yang berikutnya ya, pembagian juga sama ya, tidak beda jauh ya. Kemudian untuk akar dan pangkat sama, tinggal dipangkatkan saja ya. Itu caranya gampang, kalian cari saja limitnya ya, limit fungsinya, dicari nilainya. Itu nggak jauh-jauh dari rumus yang tadi ya, A per B ya. Kemudian rumus A, B, C, D, nanti kalau sudah ketemu nilainya ya, kalian tinggal pangkatkan kalau yang bentuknya pangkat, atau akarkan kalau bentuknya akar ya. Oke, sampai sini sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kayaknya diam semua ini ya. Kalau diam semua berarti tidak ada pertanyaan dan paham semua ya. Amin, insya Allah ya, semuanya bisa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kali ini ya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.